Jadi awalnya itu kan gini, pas gue lagi nongkrong bareng teman-teman gue sepulang sekolah, tiba-tiba ortu gue nelpon suruh cepet-cepet pulang. Di situ gue langsung panik parah, cuy. Gue takut kalau ortu gue kenapa-napa. Jadi gue langsung buru-buru balik ke rumah. Sampai-sampai gue nggak sempet buat pamit ke teman-teman tongkrongan gue. Singkat cerita sih sampai di rumah, ortu gue langsung ngomong ke gue, "Nak, besok sepupu kamu datang ke sini." Di situ langsung gue tanyain sepupu yang mana, soalnya sepupu gue banyak. Di situ ortu gue langsung ngasihin foto sepupu gue yang bakalan datang ke sini. Pas gue lihat fotonya, rupanya bocil SMP. Gue tanyain dong ke ortu gue, si bocil ini bakalan datang sama siapa? Mereka jawabnya tuh bocil bakalan datang sendirian doang. Di situ gue rada kaget, bocil SMP datang dari luar kota sendirian ditambah cewek pula lagi. Tapi pas itu gue kagak tanya lebih dalam lagi. Singkat cerita keesokan harinya, kan gue berangkat sekolah kayak biasanya tuh. Karena pas itu hari Kamis, jadi gue kagak bisa nyambut sepupu gue yang dateng. Gue harus sekolah, cuy. Singkat cerita kisaran jam 3 sore, kan gue udah pulang sekolah tuh. Yang biasa sepulang sekolah gue nongkrong sama teman-teman gue, tapi kali ini gue mutusin buat langsung pulang. Karena gue pengen banget ngeliat sepupu gue yang datang dari luar kota. Sesampai gue di rumah, gue kaget parah. Karena pas gue ngebuka pintu, ada cewek sumuran gue yang cantik parah nyambut gue di depan pintu. Pas itu gue salfok gara-gara si cewek. Tiba-tiba ortu gue manggil dan ngenalin kalau cewek barusan itu sepupu gua. Kaget dong gua. Kenapa kagak sesuai sama yang di foto? Langsung gua tanyain kan ke ortu gua. Pas ortu gua mau ngejawab, tiba-tiba si cewek ngomong, "Aku orangnya emang gak suka di foto, jadinya cuma ada foto itu. Maaf ya." Di situ gua langsung ngerti apa yang dirasain sama si cewek. Soalnya gua juga kayak gitu. Soalnya gua juga kagak suka di foto. Singkat cerita pas ortu gua pergi keluar buat beli makanan buat makan malam, gua kan tinggal berdua doang tuh sama si cewek. Si cewek itu ngomong, "Ren, kamu jangan sampai jatuh hati ke aku ya." Gua langsung spontan ngejawab, "Kepedean betmu." Di situ si cewek langsung ketawa. "Tapi kamu tadi ngeliat aku kayak begitu banget." Di situ gue cuma ngejawab, "Cuma kaget doang gara-gara nggak sesuai sama di foto." Singkat cerita keesokan harinya, pas gue mau berangkat sekolah, gue kan manasin motor dulu tuh sebelum berangkat. Biasanya gue tungguin sampai motor gue panas. Tapi karena kebetulan pas itu gue kebelet boker, jadi gue tinggalin motor gue sendirian di luar. Tapi pas gue balik, gue kaget banget. Rupa si cewek bakalan berangkat bareng gue. Di situ gue bisa tahu karena dia udah nungguin di motor. Ditambah lagi dia pakai seragam sekolah lamanya dan juga udah bawa tas. Di situ langsung gue tanyain lah ke si cewek, "Mau sekolah di mana, Rin?" Terus si cewek ngejawab, "Kata om kita bakalan satu sekolah." Rupanya waktu gue ngedaftarin si cewek ke sekolah yang sama dengan gua. Di situ langsung gua ngangguin kepala gua. Singkat cerita pas udah deket sama sekolah, gua bilang gini sama si cewek, "Rin, ntar kalau ada yang tanya-tanya tentang hubungan kita, bilang aja kita saudara ya." Si cewek langsung nanya kenapa gua harus bilang gitu. Jadi gue jawab, "Ntar kalau banyak yang ngeliat kita berdua, aku susah dapat pacar lah, kocak." Di situ si cewek langsung ketawa dan dia ngomong, "Siap, santai aja bang. Gak usah pakai bang, jijik kocak." Singkat cerita pas gua udah di kelas, ada kabar bakalan kedatangan murid baru. Di situ udah ada gua langsung sesak. Jangan-jangan itu si Karin, kata gua dalam hati gitu. Dan rupanya betul. Apa sih itu si cewek? Gobloknya pas si cewek lagi di depan, dia malah ngelambain tangan ke gua. Teman-teman sekelas gua langsung ngeliatin gua dong. Masa cewek secantik itu ngelambain tangan ke NPC kayak gua? Temen yang duduk di sebelah gua langsung bisik-bisik ke gua, "Oh iya Ren, lu kenal sama dia?" Terus gua jawab, "Enggak." Pas si cewek perkenalan diri, dia malah bilang, "Aku sekarang lagi tinggal di rumah Rena." Di situ sekali lagi orang-orang langsung ngeliatin gua. Di situasi itu gua cuma bisa full senyum doang. Singkat cerita pas di jam istirahat pertama, si cewek langsung datang ke gua. Tapi bukan buat makan bareng, tapi tujuannya buat nanyain cara ngerjain tugas MTK barusan. Kebetulan MTK emang bidang gua, jadi gua bisa ngajarin dia meskipun gua ngajarinnya sampai makan. Tapi karena gua nggak enak makan sendirian doang, gua tawari dong si cewek, "Rin, mau nggak?" Terus si cewek langsung sosor sendok yang ada di tangan gua. Di situ gua kagak kesel sih, karena kan cuma makanan doang, ngapain juga harus kesel. Orang gua juga yang nawari kok. Tapi gua lupa, cuy. Gua lupa kalau gua lagi di kelas. Jadi ya diliatin banyak orang lah. Di situ gua langsung bilang ke si cewek, "Rin, aku ke WC dulu ya, mau belajar sendiri aja dulu." Terus si cewek ngejawab, "Oh, ya udah." Pas gue udah balik dari WC, gue ngeliat kalau si cewek lagi digodain sama anak kelas sebelah. Yang godain preman angkatan pula. Karena gue kagak mau berurusan sama tuh preman, jadi gue pura-pura gak lihat aja. Tapi mungkin karena si cewek takut sama tuh preman, jadi dia malah manggil gue, Reren." Di situ gue dalam hati langsung ngomong, "Siapa pula lagi Reren?" Nyebutnya ke arah gue pula lagi. Terus si cewek tiba-tiba datang ke gue. Di situ gue mau nggak mau harus ngikutin alur. Di situ gue langsung ngomong, "Kenapa Rin?" Terus si cewek ngejawab, "Gak apa-apa kok, cuma mau deket aja." Gak tau kenapa tiba-tiba dada gue sesak parah. Tapi untungnya si preman langsung cabut. Jadi ya kali ini gue aman. Singkat cerita sebelum sekolah, kan gue langsung pulang tuh bareng si cewek. Pas di rumah gue langsung nanyain alasan si cewek pindah sekolah. Terus dia jawab, "Sebenarnya aku pindah sekolah karena sering digangguin cowok-cowok." Terus gue jawab, "Kenapa harus kesini? Kenapa nggak ke asrama putri aja?" Terus dia jawab, "Kamu kayak nggak tahu aja biayanya. Mama juga yang nyaranin aku kesini. Katanya aku punya sepupu cowok yang sumuran, jadinya bisa dipakai buat beliin." Di situ gue langsung paham. Gue diperalat anjir sama nih cewek. Tiba-tiba gue kepikiran ide. Gue ngomong gini ke si cewek, Ya udah, gimana kalau kita pura-pura pacaran sampai lulus?" Di situ si cewek tanpa pikir panjang langsung setuju sama saran gue. Tapi gue ngasih satu syarat ke si cewek. Syaratnya simple, dia cuma harus bikinin gue bekal sama makan malam tiap hari. Tapi di luar ekspektasi gue, si cewek langsung setuju-setuju aja. Singkat cerita 3 jam kemudian, kan udah waktunya makan malam tuh. Si cewek mulai masakin gue makanan pertama. Dia masakin gue sup. Jujur rasanya emang enak, tapi si cewek masukin banyak banget kecap anjir di sup gua. Jadi gua bilang gini ke si cewek, "Rin, masakan kamu emang enak banget, tapi aku lebih suka makanan pedas." Terus si cewek jawab, "Oh, ya udah.
besok aku bikin yang pedas ya. Singkat cerita keesokan harinya di sekolah, gua kan ngebuka bekal gua. Lupa isinya itu mie ayam favorit gua. Di situ gua seneng parah lah. Tapi tiba-tiba teman sekelas gua ada yang nanya, "Buset nah, lu beli mie ayam jam segini di mana?" Karena gua kagak mau ngumbar kalau yang masakin itu si cewek. Jadi gua ngomong, "Gua yang bikin lah." Di situ teman gua langsung tercengang rupanya gua bisa masak. Padahal mah ini dimasakin. Setelah kejadian itu, setiap hari gua langsung penasaran sama bekal gua. Karena si cewek ini tiap hari menunya ganti-ganti mulu. Tapi sampai pada suatu ketika pas di sekolah, kan gua ngantuk parah tuh cuy. Sampai-sampai gua kayak orang teler. Karena kemarin malamnya gua kagak tidur sama sekali. Begadang gua cuy. Jadi pas gua buka bekal gua, ada teman gua yang ngomong, "Nah, lu kok bisa makan enak mulu?" Terus karena gua lagi teler, gua jawab gini, "Oh, itu si Karin yang masakin." Spontan teman gua langsung teriak, "Lah, serius Karin yang masak?" Cowok-cowok yang ngedenger itu langsung ngejadiin itu kesempatan buat ngobrol sama si cewek. Serius Karin bisa masak? Karin masakin aku juga dong. Terus entah apa yang gue pikirin, di situ gue langsung ngedeketin si cewek dan gue ngomong, "Karin, cuma aku kan yang boleh cobain masakan kamu." Terus si cewek cuma balas pakai anu-anu doang. Terus gue yang teler ini langsung ngelanjutin omongan gue, "Kamu jago banget masaknya, Rin, jago banget sama lidah aku." Di situ si cewek langsung ngedorong gue. Meskipun dorongannya pelan, tapi hitungannya masih ngedorong. Dan dia pergi keluar dari kelas. Awalnya gue bingung kenapa si cewek kayak gitu, tapi pas gue sadar gue barusan ngelakuin hal tolol, di situ gue langsung malu sendiri. Setelah kejadian itu, entah gimana caranya, tiba-tiba semua orang di sekolah tahu hubungan gue sama si cewek. Sampai guru pun juga tahu. Pas lagi jalan balik dicecein. Pas berangkat bareng juga dicecein. Pas gue buka bekal pun dicecein. Sampai pada suatu hari tiba-tiba si cewek ngajakin gue ngobrol berduaan di kamar gue. Dia ngomong gini ke gue, "Ren, kamu risih nggak kalau digituin dengan aku?" Terus gue jawab jujur, "Enggak kok." Tapi terus si cewek bingung, "Tapi apa?" Terus gue jawab aja, "Tapi ini terinspirasi dari Gimae Saikatsu."